Sebelum mendengarkan cerita jangan lupa tutup mata, oke kita masuk ke ceritanya. Di dataran tengah, Gunung Sianyong, terletak 200 mil di utara. Orang bisa melihat bebatuan kasar menembus langit, menjulang tinggi dan terjal. Namun di seluruh gunung yang tinggi, tidak ada satupun rumput atau pohon, suram dan tandus. Di sebelah kiri pegunungan, mata air menyembur keluar dari dalam gunung, menyatu menjadi sungai, yang disebut air kemenangan, mengalir ke arah timur laut. Saat mengalir ke bawah, semakin banyak anak sungai bergabung, sungai itu berangsur-angsur tumbuh hingga 300 mil jauhnya, mengalir ke sungai besar lainnya, Sungai Fen. Menurut legenda, di sungai ini, ia menghasilkan sejenis batu giok hijau biru tua yang berharga tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Salah satu dari 3 cabang sekte jahat yang kuat, markas besar sekte Raja Hantu dibangun jauh di dalam gunung yang kokoh dan hanya sedikit yang mengetahuinya. Dengan Gosli sebagai pemandu, Xiao Bai dan Dukun Agung melakukan perjalanan selama 15 hari dan akhirnya tiba di sini. Karena tubuh Dukun Agung itu terlalu lemah, mereka bertiga ditambah monyet itu harus berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, Hantu Li juga pernah menyewa kereta kuda untuk Dukun Agung itu. Perjalanan panjang itu melelahkan, mereka bertiga kelelahan karena perjalanan. Tetapi antara Dukun Agung dan Hantu Li, mereka tampak sangat berbeda. Luka-luka Gosli sembuh seiring berjalannya waktu, mungkin karena dia masih muda. Sebaliknya raut wajah Dukun Agung itu tampak semakin mengerikan, dibandingkan dengan 15 hari yang lalu ketika ia baru saja meninggalkan Gua 7 Mil di perbatasan selatan, kondisinya telah memburuk banyak, belum lagi ia tampak pucat. Sejak memasuki terowongan gunung, tanpa kereta atau kuda untuk ditunggangi, meskipun dengan bantuan Hantu Li dan Xiao Bai, ia masih terengah-engah setiap beberapa langkah, staminanya sangat lemah. Hantu Li merasa cemas di dalam hatinya, kadang-kadang tidak dapat menahan rasa takut. Bagaimana jika sebelum mereka mencapai Gunung Rubah Agung, Dukun Agung penyelamat nyawa ini meninggal dunia, maka itu akan benar-benar menjadi penyesalannya yang abadi. Beruntungnya pada sore hari ini, di bawah sinar mentari yang hangat dan menyenangkan, mereka bertiga akhirnya melihat puncak Gunung Majestic Fox yang bersinar terang. Meskipun mereka belum mencapai tujuan, Gosli menghela napas lega, berbalik dan berbicara kepada Dukun Agung itu, "Senior, gunung di depan sana adalah tempat yang kita tuju, tidak jauh dari sini, nanti malam kita akan sampai di kaki gunung." Dukun Agung itu menghela napas panjang, mengangkat matanya dan menatap gunung itu. Sambil tertawa lelah ia berkata, "Jangan khawatir, anak muda, sebelum aku mengobati temanmu yang sedang tertidur lelap, aku tidak akan mati." Gosli tertegun dan merasa bersalah, lalu berkata pelan, "Senior, aku tidak bermaksud." Mata sang Dukun Agung yang lelah itu berpaling, mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kalau itu aku akan lebih cemas darimu." Gosli terdiam, lalu tersenyum dan berkata, "Senior, kita sudah berjalan cukup jauh, kita istirahat dulu di sini, kita masih harus melanjutkan perjalanan nanti." Sang Dukun Agung tampak sangat lelah, mengangguk, dengan bantuan Hantu Li, menemukan sebuah batu yang agak datar di pinggir jalan dan duduk di atasnya. Xiao Hui yang berada di bahu Gosli, berteriak 2 kali dan melompat turun. Sepanjang perjalanan, Xiao Hui adalah yang paling bersemangat, tanpa tanda-tanda kelelahan. Monyet itu memandang sekelilingnya dan melihat hutan yang jarang di kedua sisi jalan. Setelah berteriak 2 kali, ia pun bergegas masuk dan menghilang dalam sekejap. Gosli melirik ke tempat Xiao Hui menghilang dan tampaknya tidak khawatir. Ia berbalik dan bermaksud mencari batu untuk duduk juga. Bepergian selama beberapa hari terakhir hingga hari ini, meskipun luka-luka yang dideritanya di Gua 7 Mil sangat parah, tetapi saraf dan tulangnya tidak terluka, pulih seiring berjalannya waktu. Namun cedera bahu kanannya masih berdenyut. Ia menggunakan tangannya untuk merasakan lukanya dengan lembut dan bayangan Li Sun dari lembah Fen Xiang melintas di hadapannya. Ia mencibir dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, di belakang Li Sun, ada sosok anggun lain, pakaiannya seputih salju. Gosli menggelengkan kepalanya, merasa bingung. Sementara jauh di dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar Xiao Bai berseru, "Bagaimana Gunung Rubah Agung bisa menjadi begitu tandus? Aku mencarinya selama setengah hari dan tidak ada sehelai rumput atau pohon pun." Gosli mengerutkan kening dan berkata,
Sudah seperti ini saat aku pertama kali datang ke sini. Xiao Bai berdiri di sampingnya, merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku pergi dulu, gunung itu hijau subur, rumput dan pohonnya rimbun, sangat berbeda dengan sekarang. Gosli menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak tahu. Xiao Bai menghela nafas dan berbalik, tidak berbicara lagi. Gosli meliriknya, dia tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, dia bersama klan rubahnya beristirahat dan membangun keluarga mereka di sini sehingga memiliki perasaan yang berbeda terhadap Majestic Fox Mountain. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dan dengan kondisi emosinya saat ini, dia tidak ingin mengobrol terlalu banyak. Setiap kali ia memikirkan Biao yang baru saja berada di gunung itu dan mungkin besok saat ini, ia sudah mendapatkan kembali energi hidupnya. Dan setiap kali itu, Gosli merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih karena antisipasi dan tidak dapat berkonsentrasi pada hal-hal lain. Ketiganya beristirahat sejenak dan sampai sang dukun agung merasa tenaganya agak pulih, hantu Li terus menuntun mereka, kalau boleh dikatakan menuntun, sebenarnya sang dukun agung hanya satu orang. Xiao Bai berjalan di depan sendirian, wajahnya tenang dan tidak berbicara. Lambat laun lingkungan sekitarnya mulai terasa familiar baginya. Awalnya di beberapa persimpangan, dia masih akan bertanya kepada Gosli atau menunggu Gosli melanjutkan perjalanan ke jalan yang benar sebelum mengikutinya. Kemudian, ingatan masa lalunya tampaknya terbangun dan tanpa sengaja dia menjadi orang yang memimpin, membawa yang lainnya, melintasi jalan setapak pegunungan menuju Majestic Fox Mountain. Xiao Hui yang telah kembali dari hutan, tangannya kembali penuh dengan buah-buahan liar, mengunyahnya. Di punggungnya, sekantong besar anggur masih ada di sana. Awalnya ada 2 kantong anggur tetapi selama perjalanan, ia meminumnya dari waktu ke waktu, toleransi alkohol monyet itu tampaknya juga meningkat, setelah 15 hari, ia benar-benar dapat menghabiskan 1 kantong besar dan masih belum mabuk. Sepanjang perjalanan, Xiao Bai melihat monyet itu menyeret tas-tas, berayun ke sana kemari dan merasa itu benar-benar merepotkan. Jadi ia menggunakan kain untuk membuat ikat pinggang agar Xiao Hui bisa membawanya di punggungnya. Itu jauh lebih baik dan Xiao Hui bahkan lebih bahagia. Membawa tas-tas anggur kemana-mana sepanjang hari, 3 manusia dan 1 monyet, disertai dengan suara mengunyah dari monyet, masing-masing dengan emosi yang berbeda bepergian tanpa suara. Matahari pun berangsur-angsur terbenam di sebelah barat, langit pun mulai menggelap. Ketika hari sudah sore, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Hampir di saat yang bersamaan, Dukun Agung dan Xiao Bai sama-sama terkejut. Dukun Agung itu sepertinya merasakan sesuatu, melirik Xiao Bai, dan berkata pelan, kamu juga merasakannya? Xiao Bai sedikit mengernyit, dengan kultivasi rubah spiritualnya yang telah berusia ribuan tahun, energi dan indera spiritual ini secara alami tidaklah sederhana dan sangat sensitif. Hampir pada saat yang sama ketika mereka baru saja mencapai dasar, dia tiba-tiba merasakan bahwa di gunung ini, di bawah apa yang tampak seperti kehancuran biasa, samar-samar terpancar hembusan udara pembunuh yang tebal. Intensitas udara ini, bahkan dengan kultivasinya yang sangat terampil, dia juga tidak bisa menahan rasa takut. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dengan energi kecerdasan spiritualnya yang tajam, dia dapat menyimpulkan bahwa ada 2 energi spiritual yang putus asa, meskipun tidak mau tetapi mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka, menyerahkan diri mereka di udara yang mematikan. Gunung ini, kemungkinan besar memiliki rahasia besar. Perlahan-lahan dia menarik ekspresi terkejut di wajahnya, dan segera menggantinya dengan ekspresi biasanya. Dia menoleh dan menatap sang dukun agung. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang sudah lelah dan sekarat ini, masih bisa memiliki ketajaman indera seperti itu. Sepertinya ilmu perdukunan perbatasan selatan memang memiliki karakteristik yang unik. Dia mengangguk pelan, menekan suaranya dan berkata, sungguh energi pembunuh yang kuat. Sang dukun agung terdiam sejenak, lalu mengangguk, keduanya melirik ke arah hantu Li namun di wajah hantu Li juga terlihat ekspresi yang aneh. Di dalam lengan bajunya, bola jahat pada tongkat pemakan jiwa berwarna hitam itu tiba-tiba menyala, cahaya berwarna merah darah terus-menerus beredar, bahkan lengan bajunya pun tak dapat menyembunyikannya. Gosli perlahan mengeluarkan tongkat pemakan jiwa, mengangkatnya di hadapannya dan melihat cahaya merah yang tidak biasa pada bola jahat itu,
Lapisan dan lingkaran cahaya merah terang yang menyala, jejak garis darah pada bola itu tampak lebih terang, setiap garis darah menyala dengan jelas. Dan bergerak di sepanjang tangannya, bola jahat itu menghasilkan gelombang dingin namun dengan sedikit energi kegembiraan di sekujur tubuhnya. Mata Ghostly menatap dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang tinggi itu. Kilatan aneh melintas di matanya. Itu tanda-tanda sinister orb haus darah segar. Baginya, ini adalah sesuatu yang sudah sangat familiar. Raja Hantu secara pribadi berdiri di pintu masuk markas besar Sekte Raja Hantu, menunggu di luar pintu rahasia yang tersembunyi di balik batu besar. Tidak sulit untuk membayangkan betapa pentingnya dia menempatkan dan menghargai dukun agung yang dibawa kembali oleh Hantu Li. Setelah mereka muncul di hadapannya, Raja Hantu mengangguk santai kepada Hantu Li, mengingat bahwa dia telah memberikan salam, lalu bergegas ke dukun agung itu, menilainya sekilas. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya, berkata, "Tuan, ini, tubuhmu." Dukun agung itu tersenyum tipis dan berkata, "Orang tua ini sudah hampir mati. Nasibku memang seperti itu. Alasan aku berada di sini hari ini hanyalah untuk berusaha sekuat tenaga, baik secara mental maupun fisik, mengenai berhasil atau tidaknya, itu semua tergantung pada kehendak Tuhan juga." Raja Hantu berlutut, membungkuk dalam-dalam. Suaranya yang dalam berkata, "Guru adalah orang yang spiritual, saya tidak akan banyak bicara. Anda telah datang dari perjalanan panjang dan sekarang sudah larut. Saya ingin mengundang guru untuk tinggal sementara di gua ini dan beristirahat selama 1 malam. Besok kita akan meminta nasihat guru." Sang dukun agung mengangguk, mengamati wajahnya, terlihat jelas dia sangat lelah. Raja Hantu melambaikan tangan dan seseorang segera berlari menghampiri dan membantu dukun agung itu masuk. Semua orang memberi jalan dan setelah beberapa saat, sosok dukun agung itu menghilang jauh di dalam gunung. Raja Hantu dengan santai berbalik, saat ini, berdiri di hadapannya, selain Hantu Li, adalah wanita memikat di belakangnya, adapun monyet Xiao Hui, sementara ketiga matanya berputar, ia menilai sekelompok orang di depannya. Tatapan mata Raja Hantu tertuju sejenak pada Xiao Hui, kemudian kembali menatap Xiao Bai yang ada di belakang Hantu Li, dan terakhir kembali menatap pemuda di hadapannya ini. "Kamu terluka?" Raja Hantu bertanya perlahan. Ghostly terdiam, hanya mengangguk. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, kedua lelaki itu saling berhadapan. Suasananya berubah menjadi aneh. Sudah 10 tahun, selama 10 tahun Raja Hantu mengabdikan dirinya untuk mengajar Hantu Li, tetapi di antara mereka, tampaknya selalu ada jurang yang dalam dan tak terlihat. Di belakang Raja Hantu, berdiri King Long, Yuji dan banyak murid lainnya. Mata Hantu Li perlahan-lahan menyapu mereka. Dia mengenali banyak wajah karena banyak dari mereka adalah murid dari cabang-cabang kecil sekte jahat yang telah dia hancurkan, membawa orang-orang itu ke bawah sekte Raja Hantu. Saat ini, pemimpin Aula Penempa Darah Nian dan yang lainnya juga ada di antara kerumunan. Hanya saja Taois anjing liar itu tidak ada di antara mereka. Bertanya-tanya apakah dia masih bersama peramal Zhou Yixian dan cucunya yang berkelana di dunia. Kekuatan dan pengaruh sekte Raja Hantu tampaknya semakin kuat. Angin gunung bertiup, mengacak-acak pakaian seseorang, menimbulkan suara. Jauh di dalam gunung, tampak ada sosok hitam, bergoyang samar-samar. Ghostly memalingkan mukanya, meski dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi dia tahu bahwa orang dalam kegelapan itu adalah Tuan Hantu. Sosok misterius ini, tampaknya terus-menerus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, bersembunyi di balik Raja Hantu. "Nona ini, apakah dia temanmu? Kau membawanya kembali?" Raja Hantu bertanya dengan acuh tak acuh. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun yang berbeda. Ghostly ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia bilang dia adalah teman lamamu dan ingin datang mengunjungimu." Raja Hantu tercengang, ini sama sekali bukan yang diharapkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Bai beberapa kali lagi. Namun, dia tidak ingat kapan dia mengenal wanita seperti itu, langsung bertanya dengan heran, "Wanita ini, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya?" Xiao Bai melangkah maju, mendesah, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah Xiao Qi masih sehat? Apakah dia masih sama, kadang-kadang melamun, bahkan sambil melihat bunga?" Tubuh Raja Hantu bergetar. Ekspresi terkejut yang langka terlihat di wajahnya. Bukan hanya dia, di belakangnya, King Long, Yo Uji dan yang lainnya yang telah bersamanya sejak lama,
Ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang sama. Ekspresi yang tak terbayangkan terlihat di wajah mereka. Raja Hantu menatap Xiao Bai, setelah jeda yang lama berkata, "Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa kenal Xiao Qi?" Pandangan Xiao Bai melayang, melewati orang-orang ini, menatap ke atas dan melihat bahwa di bawah sinar matahari terbenam, sosok Gunung Rubah Agung tampak sunyi dan menjulang tinggi, suatu gambaran yang sangat sunyi. Berapa banyak waktu yang diam-diam menyelinap melalui celah-celah jari seseorang. "Apakah kamu masih ingat?" katanya samar, "bagaimana nama gunung itu muncul?" Mata Raja Hantu berbinar, tatapannya tajam namun keterkejutan di wajahnya semakin dalam. Dia bertanya, "Kamu berkulit putih?" Xiao Bai berkata pelan, "Aku rubah putih." Angin gunung bertiup dengan suara wu, menyapu pasir-pasir halus di tanah, dan terbang jauh tanpa suara. Di dalam ruang batu yang terpencil itu, perabotannya sederhana saja. Meja, kursi, tempat tidur, semua perabotan polos. Ini adalah kamar tidur pemimpin sekte Raja Hantu. Satu-satunya yang sedikit mencolok adalah meja tulis kayu cendana merah yang diletakkan di dinding batu. 3 buku tebal tertata rapi di atasnya. Di atas meja, rak kuas tulis giok putih. Kuas tulis kecil yang terbuat dari bulu musang ditaruh di atasnya. Batu tinta yang masih basah di sampingnya. Dan agak jauh, ada tempat cuci kuas tulis porselen putih biru, bening dan berkilau, setengahnya terisi air. Dengan jumlah benda sebanyak itu, memberikan kesan ilmiah dan bukan seperti apa yang manusia bayangkan tentang pemimpin cabang sekte jahat yang kuat. Raja Hantu dan Xiao Bai saat ini berdiri di ruangan ini. Selain mereka berdua, tidak ada yang lain. Di dinding batu di sisi lain ruangan, tergantung sebuah lukisan kuas dengan garis tepi berwarna emas. Di dalamnya terdapat seorang wanita cantik, yang tengah menatap bunga yang sedang mekar dengan penuh perhatian. Sepasang kupu-kupu beterbangan di samping bunga tersebut. Hanya saja wanita dalam lukisan tersebut begitu asyik dengan bunga tersebut, sehingga ia tidak menyadari adanya kupu-kupu di sampingnya. Sapuan kuasnya sangat indah, ciri khas metode melukis tradisional Cina yang unik, yakni teknik kuas yang sangat teliti serta deskripsi yang terperinci. Semuanya diungkapkan dengan sangat rinci oleh sang pelukis. Wanita dalam lukisan itu hampir tampak seperti hidup. Bahkan kegilaannya terhadap bunga itu tergambar dengan jelas. Xiao Bai menatap wanita dalam lukisan itu dalam diam. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan berkata, "Kemampuan melukismu sungguh menakjubkan. Menggambar Xiao Qi begitu realistis. Melihat lukisan ini seperti melihatnya secara langsung." Berdiri di belakang Xiao Bai, Raja Hantu juga melihat lukisan itu. Di matanya, ada kelembutan yang tidak pernah diungkapkan kepada orang luar. Dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Setelah beberapa saat, berkata pelan, "Aku hanya menyesal tidak bisa menyelamatkannya." Tatapan Xiao Bai tak pernah lepas dari lukisan itu. Samar-samar dia berkata, "Aku tak pernah tahu bahwa orang yang sangat ingin diselamatkan Ghost Li adalah putri kamu dan Xiao Qi." Raja Hantu tertawa sedih, berkata, "Ketika Xiao Qi pergi, aku tidak sempat menemuinya untuk terakhir kalinya. Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa seperti teriris pisau. Sekarang dia tidak meninggalkan apapun, hanya beliau. Tetapi dia juga." Xiao Bai berkata pelan, "Dia tidak salah memilih pria, memilihmu adalah keberuntungannya. Aku rasa sebelum dia meninggal, dia pasti tidak menyesal." Raja Hantu terdiam. Xiao Bai melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan menggunakan ujung jarinya untuk membelai lembut wajah cantik jelita pelukis itu. Matanya perlahan dipenuhi dengan kilatan samar, di dalamnya terdapat kesedihan dan kelembutan. Monyet Xiao Hui berteriak sekali dan melompat ke atas tempat tidur. Kembali ke kamar Ghost Li di Gunung Rubah Agung setelah waktu yang lama, ia tidak merasa asing, melompat ke atasnya beberapa kali. Tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu, mengulurkan tangannya ke belakang dan menggeser kantong anggur, menarik sumbatnya dan minum seteguk besar minuman keras yang kuat itu. Setelah berhenti sejenak, monyet itu mengeluarkan suara yang panjang, mengernyitkan matanya, sebagai ekspresi kebahagiaan. Hantu Li berdiri di depan tempat tidur dan memperhatikan ekspresi si monyet, tidak berbicara dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia mendesah, berbalik dan berjalan ke pintu, menarik pintu terbuka dan berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya saat dia keluar. Terowongan dalam membentang di depan,
Ia berjalan santai di lorong dalam gunung ini. Dalam perjalanannya, orang-orang yang melihatnya menundukkan kepala tanda hormat. Hanya saja wajahnya acuh tak acuh, matanya hanya melihat ke depan, seolah-olah ada tempat yang memanggilnya. Berjalan melewati sebuah sudut, melewati terowongan, sosok para pengikut sekte Raja Hantu perlahan menghilang. Ketika dia tiba di depan ruang batu dingin yang sudah dikenalnya itu, dia melihat sosok seperti hantu. Kerudung di wajah Youji bergoyang, dia berbalik dan menatap Ghostly. Tatapan Ghostly menyapu kerudung hitamnya, lalu mendarat di pintu batu di belakangnya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia berjalan mendekat dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Pintu batu itu perlahan tertutup di belakangnya, sosok Youji tidak bergerak, berdiri sendiri di depan pintu itu. Di dalam bilik batu, di panggung batu yang dingin, di tengah gumpalan dan jejak uap putih yang mengepul, wanita cantik itu terbaring damai di sana. Di sudut mulutnya, tampak ada senyum tipis. Ghostly membelakangi pintu batu, tiba-tiba, penampilannya yang acuh tak acuh dan tegas, tampak tiba-tiba mengendur, sedikit demi sedikit mengendur, sedikit demi sedikit terlepas, meninggalkan hanya sosok yang tampak melankolis, perlahan berjalan mendekat, duduk di sampingnya. Aku kembali, Biao. Uap samar itu menggulung dan melayang ke atas, melayang dari platform batu yang dingin, menatap tubuh Biao. Itu tampak sedikit surrealis, wajahnya masih secantik itu, senyumnya masih hangat. Apakah dia juga tahu pria ini telah kembali? Kamu masih punya harapan, Biao. Suaranya dalam dan sedikit gemetar, sudah 10 tahun, totalnya 10 tahun. Aku benar-benar membiarkanmu berbohong seperti ini selama 10 tahun. Aku benar-benar tidak berguna. Kau pasti akan menyalahkanku. Tidak, tidak akan. Bagaimana mungkin kau menyalahkanku? Paling-paling kau hanya akan tersenyum padaku, kan? Tidak ada jawaban, gumpalan uap berkumpul di depan matanya dan terpisah lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Biao. Kau pasti akan bangun. Dia berkata pelan, kita akan bersama, Biao, sepanjang hidup kita akan bersama. Suara berat itu, mengikuti uap ringan, menyebar samar, melayang di dalam ruangan batu ini, lalu menghilang, tak meninggalkan jejak. Di sisi lain, di lembah Fenxiang, kamar rahasia. Layar berdiri polos memisahkan ruang dalam ruangan batu, Sang Guanche berpakaian abu-abu berdiri diam di tempatnya, menunggu dengan sabar. Setelah sekian lama, suara tua guru lembah Fenxiang Yun Yilan terdengar dari balik layar. Ku dengar, saat kamu menyelidiki rubah langit berekor 9, keberadaanmu aneh dan di saat kritis terakhir, kamu tiba-tiba memerintahkan para murid untuk mundur dan kembali. Apakah memang ada hal seperti itu? Bibir Sang Guanche menampakkan sedikit seringai, dia sendiri bisa menebak dari mana Yun Yilan mendengar, dan dari siapa tepatnya, di seluruh lembah Fenxiang, selain dirinya, hanya murid kesayangan Yun Yilan, Li Sun, yang diizinkan masuk ke sini dan berbicara dengannya. Hanya saja Sang Guanche tidak membantah apapun, hanya berkata perlahan, benar sekali. Yun Yilan terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu, aku sebagai kakak senior benar-benar bingung. Apakah adik junior bisa memberiku pencerahan? Sang Guanche menghadap layar, sedikit bangkit dan berkata, aku tidak berani. Itu karena aku bertemu seseorang saat mengejar rubah langit berekor 9 dan karena itu memerintahkan para murid untuk segera kembali dan juga segera kembali ke lembah untuk melapor kepada saudara senior. Suara Yun Yilan terdengar terkejut, katanya, siapa orang itu yang bisa membuat adik junior menganggapnya begitu serius? Sang Guanche mengucapkan dua kata, dukun jahat. Di balik layar, tiba-tiba menjadi sunyi, setelah sekian lama tak terdengar suara apapun. Sang Guanche berdiri di sana dengan sabar, reaksi Yun Yilan sudah diduga. Pada hari itu ketika dia melihat dukun jahat, dia juga menerima kejutan besar di hatinya. Setelah beberapa saat, di balik layar, suara tenang Yun Yilan terdengar. Mereka, akhirnya tetap tidak bisa menahannya. Sang Guanche, dari suara Yun Yilan, sama sekali tidak bisa menebak apa yang dipikirkan kakak senior ini. Apakah itu kecemasan, keterkejutan? Dia sama sekali tidak bisa menebaknya. Dia menatap layar, melanjutkan, masih ada satu hal. Yun Yilan kali ini terdengar cukup terkejut. Sang Guanche menarik napas dalam-dalam dan berkata, di tangan dukun jahat itu, dia telah memperoleh dua benda dari senjata suci 5 suku, tongkat hitam dan tulang giok. Apa?
Yun Yilan akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangannya, berseru dari balik layar. Sedikit seringai melintas di hati Sang Guanche, tetapi ekspresi di wajahnya tidak pernah berubah. Katanya, itu pasti binatang jahat yang entah bagaimana telah menemukan seorang guru dukun suku Li dan memberikan keterampilan jahat, api hitam, kepadanya. Ia juga digunakan untuk memicu pertarungan antara suku Miao dan Li dan dari sana, merampas tongkat hitam dengan tulang giok dari dukun agung di altar Miao. Setelah itu, guru dukun suku Li itu ingin memberontak terhadap binatang jahat tetapi binatang jahat sudah siap. Ia membiarkan dukun jahat menggunakan mutiara esensi api hitam untuk membunuh orang itu dan mengambil kembali dua benda suci itu. Yun Yilan mendengus dingin, katanya, orang sembrono seperti itu masih ada, berhenti sejenak. Suaranya menampakkan sedikit kekasaran. Katanya, beberapa benda suci itu dipertaruhkan. Mengapa kau tidak bergerak? Sang Guanche dengan ekspresi acuh tak acuh berkata, saat aku tiba, tulang giok tongkat hitam sudah berada di tangan dukun jahat itu dan selain itu, dia juga membawa naga ganas itu bersamanya. Yun Yilan terdiam, setelah sekian lama dia mendesah pelan dan berkata, kehendak surga ah. Rencana kita selama ratusan tahun, hancur dalam satu hari. Sang Guanche tetap diam, di Bukit Qingyun, puncak Tongtian. Awan putih berarak, udara surgawi menyelimuti, dunia yang bagaikan surga ini. Suara burung bangau, lembut dan jelas, sedap didengar, bergema di cakrawala. Crystal Hall, yang menjadi reruntuhan setelah pertempuran 10 tahun lalu, saat ini telah dibangun kembali sepenuhnya dan tampak spektakuler dalam skala besar, melampaui penampilan sebelumnya. Beberapa pilar batu merah besar yang menopang balok, glasir keramik kuning membentuk atap, berkilau di bawah sinar matahari, pemandangan yang megah. Di bagian tengah atap, menjulang tinggi seperti puncak menara, lingkaran-lingkaran giok hijau membentuk garis luar pagoda, dari besar ke kecil, dari bawah ke atas totalnya 36 tingkat, batu kuning membentuk puncaknya, berkilauan dan bening seperti kristal. Atapnya menghadap ke 8 penjuru, terangkat ke atas, utara, selatan, timur, barat, diukir dengan naga emas mengejar mutiara, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara, diukir dengan burung phoenix yang terbang dan menari, dan di mulut naga dan burung phoenix, mereka memegang lonceng angin glasir berwarna, bergoyang mengikuti angin, mengeluarkan bunyi lonceng yang jelas, meningkatkan atmosfer keilahian. Di tengah suara burung bangau dan bunyi lonceng angin, Lu Sueki yang berpakaian putih perlahan berjalan menaiki tangga batu di depan aula kristal. Saat menaiki tangga, dia sesekali berpapasan dengan beberapa murid Qingyun yang sedang menyapu. Saat melihat Lu Sueki, mereka menganggukkan kepala untuk memberi salam. Di antara mereka ada beberapa murid laki-laki muda yang baru bergabung. Mereka terpesona oleh kecantikan Lu Sueki. Setelah melirik sekali, mereka tidak berani untuk melihat lagi. Mereka menunduk sambil tersipu dan melanjutkan pekerjaan mereka. Lu Sueki membalas salam itu dengan ramah, wajahnya seperti biasa tanpa ekspresi, berjalan menuju aula yang tinggi. Di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara yang keras, gemuruh ombak memecah ketenangan. Lu Sueki tidak menoleh ke belakang. Itu adalah penjaga binatang spiritual sekte Qingyun, kilin air, di kolam giok yang sekali lagi memanjat keluar dari air untuk tidur siang di bawah sinar matahari di tepi pantai. Segala yang ada di sini, apakah tenang dan harmonis? Siapakah yang mengira, seorang pemuda pernah pergi dengan marah dan melemparkan dirinya ke dalam dunia yang kotor dan berdarah? Lu Sueki menyelesaikan tangga panjang itu, diam-diam melirik ke arah aula kristal yang menjulang tinggi dan melangkah masuk. Di aula besar, cahaya bersinar ke segala arah dari jendela yang terbuka, tempat itu tampak sangat terang dan tanpa kesan gelap. Kepala Sekte Qingyun, fraksi baik nomor 1 dunia saat ini, Pendeta Daxuan, dengan senyum, duduk di kursi besar di aula. Di kanan bawahnya, orang lain duduk di sana. Itu adalah mentor Lu Sueki, kepala lembah bambu kecil Sekte Qingyun, Master Sui Yue. Lu Sueki terkejut, sekembalinya dari perbatasan selatan, karena pendeta Daxuan yang telah mengirimnya ke sana jadi dia pergi ke puncak Tongtian terlebih dahulu untuk melapor kepada pendeta Daxuan dan kemudian menemui gurunya, Master Sui Yue. Dia tidak menyangka bahwa gurunya juga akan berada di puncak Tongtian, dan di aula ini, selain pendeta Daxuan dan gurunya, tidak ada yang lain.
Sepertinya mereka berdua menunggu kepulangannya secara khusus. Ketika pendeta Daksuan melihat Lu Sueki berjalan masuk, dia tersenyum ramah. Walaupun guru Sui Yue selalu bersikap acuh tak acuh, tetapi menghadapi murid kesayangannya, tentu saja berbeda. Rasa sayang terungkap di matanya. Lu Sueki melangkah maju, pertama-tama membungkuk pada pendeta Daksuan, dan berkata, menghormati pendeta kepala sekte. Kemudian dia berbalik untuk memberi hormat pada Master Sui Yue. Namun saat menghadapi mentornya yang merupakan ibu dan anak, dia bersikap lebih santai dan berkata, "Guru, mengapa Anda juga ada di sini?" Pendeta Daksuan tertawa dan berkata, "Saya menerima berita kemarin dan tahu Anda akan kembali hari ini, jadi saya mengirimkan berita itu kepada guru Anda. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan guru Anda, jadi sebaiknya saya mengundangnya." Lu Sueki menjawab dengan mengakuinya. Master Sui Yue yang duduk di sampingnya, memperhatikan muridnya yang rupawan, melihat wajah seputih saljunya, masih tanpa ekspresi tetapi untuk beberapa alasan, wajahnya tampak pucat samar-samar. Hati Master Sui Yue diam-diam terkejut, alisnya juga mengernyit diam-diam. Pendeta Daksuan tidak memiliki banyak tahun keakraban dengan Lu Sueki sebagai Master Sui Yue, jadi dia tidak mendeteksi sesuatu yang aneh padanya, tersenyum dan melanjutkan, "Sueki, perjalanan ke perbatasan selatan ini, masalah kunjungan ke lembah Fenxiang, Master Lembah Yun, bagaimana?" Lu Sueki terdiam sejenak lalu menceritakan apa yang telah ditemuinya di perbatasan selatan. Namun, adegan perpisahan terakhir di benteng Tian Sui dengan Gosli, ia abaikan. Pendeta Daksuan dan Master Sui Yue tidak berbicara. Mereka mendengarkan dengan tenang apa yang terjadi dengan Lu Sueki. Ketika mereka mendengar bahwa Master Lembah Fenxiang Yun Yilan masih belum muncul dan hanya Sang Guan Che dan Li Sun yang keluar untuk menjelaskan, mereka berdua saling melirik. Mata mereka menunjukkan ekspresi aneh tetapi tidak berkomentar. Hingga akhirnya, Lu Sueki tanpa ekspresi menceritakan pada mereka tentang pertempuran Gua 7 Mil suku Miao. Kemunculan hantu Li, pertarungan yang sengit, wajah pendeta Daksuan langsung berubah dingin dan guru Sui Yue tampak merenung lebih dalam. Di saat yang sama dia mengetahui isi hati muridnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lu Sueki beberapa kali lagi. Melihat saat Lu Sueki bercerita pada mereka tentang serangan diam-diam Li Sun pada hantu Li dan saat dia terluka saat dia menggunakan teknik pedang surgawi menghunus petir. Meski nada suaranya tidak berubah tetapi ekspresi gelap terpancar dari matanya. Master Sui Yu menghela napas pelan dalam hatinya, lalu memejamkan matanya. Pendeta Daksuan menunggu hingga Lu Sueki selesai berbicara, lalu mundur ke tempat Master Sui Yue berdiri, melirik Master Sui Yue. Lalu mendengus dingin dan berkata, "Zhang Xiaofan, makhluk jahat itu, 10 tahun yang lalu aku tidak melenyapkannya. Sekarang seperti yang diduga, dia telah memelihara seekor harimau yang mengundang malapetaka." Master Sui Yue membuka matanya, sengaja atau tidak sengaja dia melirik Lu Sueki, dengan acuh tak acuh berkata, "Ini semua ditentukan oleh takdir, tidak bisa dipaksakan." Wajah Lu Sueki tampak memucat beberapa derajat lagi. Pendeta Daksuan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Dari apa yang Sueki ceritakan, dalam 10 tahun ini, kemampuan orang itu telah meningkat pesat." Master Sui Yue mengangguk pelan, berkata, "Zhang Xiaofan mampu menggunakan Sinister Orb dalam sekejap mata untuk menghisap darah beberapa prajurit suku Li hingga tewas. Dan setelah dilukai oleh Li Sun dia masih bisa segera membalas. Bahkan penguasa giok yang murni yang terkenal di lembah Fenxiang juga tidak bisa menahannya. Level kemampuan ini, sudah tidak." Dia melihat ke arah Lu Sueki, berkata, "Sudah tidak di bawah level kemampuan Kier dan Sui Chai dari cabangmu." Lu Sueki tidak berekspresi. Pendeta Daksuan malah menggelengkan kepalanya perlahan. Master Sui Yue tertegun, berkata, "Ada apa? Kakak senior pikir aku telah salah menilai." Pendeta Daksuan menghela napas, berkata, "Makhluk jahat itu pertama kali diserang oleh Li Sun dan kemudian lagi oleh pedang surgawi menggunakan formula sejati petir. Dia tidak kehilangan nyawanya di sana dan malah bisa terbang dan menyerang balik. Aku menduga apa yang menahan kekuatan pedang surgawi menggunakan formula sejati petir pastilah jalan sejati kuil Tianyin, kebijaksanaan Brahman Agung, dan kemudian jalan Taiji Xuan King sekte kita untuk menerobos formasi." Setelah dia berada di dekat Sueki berkata mata pria itu seperti darah.
cahaya merah dari tongkat pelahap jiwa bola jahat bersinar terang. Pastilah dia menggunakan kekuatan jahat bola jahat untuk menghentikan Sueki. Dari semua ini, dia telah menggabungkan jalan sejati 3 sekte. Dengan keterampilan tingkat tingginya, kemungkinan besar dia telah melampaui murid-murid sekte kita. Dia melirik Lu Sueki sekilas, berkata, kemungkinan besar dia sudah kehabisan tenaga. Anak panah sudah hampir habis sehingga dia tidak bisa melukai Sueki lebih jauh. Jika tidak saat pedang surgawi Sueki menguasai formula sejati petir, itu sama saja dengan tidak berdaya dan benar-benar dalam bahaya yang mengancam. Sueki, orang ini tampaknya sudah menggabungkan keterampilan penting dari 3 kelompok, yaitu Buddhisme, Taoisme, dan kejahatan. Keterampilannya aneh dan tidak terduga. Di masa depan jika kamu bertemu orang ini, kamu harus sangat berhati-hati. Bibir Lu Sueki berkedut, menggenggam pedang tiannya dan melepaskannya sedikit, lalu berkata pelan, ya. Master Sui Yue melihat ekspresinya, mendesah dalam hatinya, lalu tiba-tiba berkata, Kier, perjalananmu pasti berat, kembalilah dan beristirahatlah dulu, aku masih punya masalah yang harus didiskusikan dengan paman guru kepala sektemu dan akan kembali nanti. Lu Sueki mengangguk dan melirik Pendeta Daksuan. Pendeta Daksuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, lihatlah ingatanku, aku pasti sangat kacau. Sueki, tidak ada yang lain di sini. Kau bisa kembali ke lembah bambu kecil dan beristirahat dengan baik. Lu Sueki kemudian melangkah keluar, pertama-tama membungkuk pada Pendeta Daksuan dan kemudian berbicara pada Master Sui Yue, Guru, kalau begitu saya pergi dulu. Master Sui Yue mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi. Lu Sueki menundukkan kepalanya dan memberi hormat, lalu perlahan mundur dan menghilang dari pandangan Pendeta Daksuan dan Master Sui Yue. Pendeta Daksuan terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata, sungguh Zhang Xiaofan, aduh, sungguh disayangkan. Master Sui Yue berkata dengan acuh tak acuh, anak itu berubah menjadi seperti itu, kita harus bertanggung jawab. Pendeta Daksuan mengerutkan kening, wajahnya langsung berubah gelap, berkata, adik perempuan Sui Yue, apa maksudmu dengan ini? Wajah Sui Yue Master tampak acuh tak acuh, tetapi nada suaranya tidak berubah. Dia berkata, tidak apa-apa, Zhang Xiaofan meninggalkan cahaya dan bergabung dengan kegelapan, tidak peduli apapun, ada bagian di mana kita juga telah melakukan kesalahan. Pendeta Daksuan berkata dengan suara berat, jangan bilang adik perempuan Sui Yue menganggap tindakanku saat itu salah. Sui Yue melirik Pendeta Daksuan, melihat wajahnya berubah sedikit kaku, menghela napas dan berkata perlahan, kakak senior, jangan terlalu banyak berpikir, kalau aku juga akan melakukan hal yang sama sepertimu. Aku baru saja berkata, Zhang Xiaofan, itu adalah takdirnya, kehendak Tuhan. Pendeta Daksuan terdiam beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur tenang, hanya saja di aula besar, suasana tampak sedikit canggung. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan, baru saja kamu juga mendengar, Sueki dalam perjalanan ini, masih belum sempat bertemu dengan kepala lembah Yunyilan, bagaimana menurutmu? Master Sui Yue mendengus, berkata, Yunyilan si tua itu, dia selalu misterius, bermain dengan tipu daya, kali ini aku tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Namun keahliannya adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan, tidak ada tokoh di perbatasan selatan yang dapat mengancamnya, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, sebagai gantinya. Pendeta Daksuan terkejut dan berkata, apa? Master Sui Yue menatap Pendeta Daksuan dan berkata, kali ini kau tidak mengirim murid lain dan hanya memerintahkan Kier untuk pergi ke perbatasan selatan lembah Fenxiang sendirian, dan terlebih lagi kau tidak membicarakannya denganku. Setelah berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan tertawa dingin. Pendeta Daksuan mengerutkan kening dan berkata, adik perempuan, alasan dibalik semua ini, sudah kujelaskan kepadamu setelah ini, bukankah kamu juga tidak keberatan? Master Sui Yue berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tidak keberatan, tetapi muridku ini selalu keras kepala dan gigih. Kamu tahu bahwa, apapun itu, lebih baik memberikan sedikit kelonggaran. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban Pendeta Daksuan, dia berjalan sendiri keluar dari aula besar. Pendeta Daksuan menoleh ke belakangnya, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Di Gunung Fox yang megah, ruangan batu yang sangat dingin.
Sekte Raja Hantu mulai dari Raja Hantu, King Long, Youji dan lain-lain semuanya berdiri di dalam ruangan. Di samping mereka ada Hantu Li dan Xiao Bai. Di sudut paling terpencil, Tuan Hantu berpakaian hitam berdiri sendirian di sana. Hanya saja saat ini, tak seorang pun terpikir untuk memperhatikan sosok itu. Perhatian semua orang tertuju pada dukun agung yang berdiri di samping Biao di panggung batu dingin. Ghost Li tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Untuk itu, dia tidak mengizinkan Xiao Hui untuk mengikutinya. Melihat sosok dukun agung yang lemah dan wajah Biao di antara kabut putih, bahkan dia dengan semangat bajanya juga mulai gemetar. 10 tahun kerinduan, mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya, harapan ini, saat ini ada di hadapannya. Tubuh sang dukun agung bergetar pelan, sekelompok orang di belakangnya bergerak. Ghost Li tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, bahkan Ghost King yang selalu tenang, sudut matanya ikut berkedut. Sang dukun agung menoleh, tersenyum pada kelompok itu, meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Kelompok itu pun merasa lega. Setelah semalam beristirahat, sang dukun agung tidak juga tampak lebih baik, malah ia tampak semakin memburuk. Setiap kerutan di wajahnya yang pucat tampak semakin dalam, seakan-akan meremas sisa tenaga hidupnya. Di dalam ruangan itu, hanya suara napas berat sang dukun agung yang terdengar. Raja Hantu dan Hantu Li yang berdiri di samping, saling berpandangan, keduanya melihat kecemasan mendalam di mata masing-masing. Tiba-tiba tangan sang dukun agung yang goyah itu terentang. Ke arah yang ditunjuknya adalah lonceng hewan di tangan Biao. Lonceng emas didirikan di antara jarum jam yang elok, berkilauan dengan cahaya lembut. Pada lonceng tersebut, memantulkan jarum jam tua yang mendekat perlahan. Saat berikutnya, tangan layu itu menyentuh lonceng, semua orang di ruang batu menahan napas. Dari ujung-ujung jari sang dukun agung, cahaya biru redup mulai bersinar, berkedip-kedip secara bertahap. Namun dengan cahaya yang berdenyut, wajah sang dukun agung berubah semakin pucat. Seperti sedang dipanggil, tiba-tiba lonceng yang telah 10 tahun tidak bersuara itu berdentang dengan suara nyaring dan renyah, bergema perlahan. Wajah Ghost Li dan Ghost King langsung menampakkan ekspresi gelisah. Kedua lelaki itu tanpa sadar melangkah maju, namun keduanya juga menghentikan diri mereka pada saat yang sama. Pandangan mereka masih tertuju pada jari-jari sang dukun agung. Setelah lonceng itu berbunyi, cahaya keemasan perlahan muncul dari lonceng hewan, meskipun tidak terlalu terang. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan lapisan cahaya keemasan ini muncul ke permukaan, wajah sang dukun agung tiba-tiba meringis. Sesaat kemudian, hawa dingin memenuhi ruangan batu itu. Hampir semuanya terkejut, mereka yang bisa hadir. Semuanya adalah penguasa jalur kultivasi, hampir secara tidak sadar. Ghost Li, Ghost King, dan Xiao Bai bergerak maju. Namun, sementara hawa dingin meluas secara eksponensial, cahaya keemasan lembut pada lonceng itu tiba-tiba menyala terang, hampir seperti api yang berbentuk, mengeluarkan suara dan dengan cepat meluas keluar. Sang dukun besar menjadi yang pertama kena pukul, badannya sudah ringkih, seketika itu pula ia terpental ke udara sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Sosok Raja Hantu bergerak seperti roh, langsung muncul di samping dukun agung dan menangkap tubuhnya. Hantu Li juga muncul di hadapannya pada saat yang sama. Tongkat pemakan jiwa melayang, lingkaran hijau langsung muncul, menghalangi semburan cahaya keemasan itu, dan Xiao Bai muncul di samping panggung batu, cahaya putih mengalir dari tangannya, menyelimuti lonceng itu. Detik berikutnya, lonceng hewan yang bergetar perlahan mereda, cahaya keemasan juga menghilang, suhu dalam ruangan pun kembali normal. Rombongan itu menoleh ke arah sang dukun agung yang disokong oleh Raja Hantu. Dengan pukulan ini, darah mengalir dari 7 lubang di wajah sang dukun agung. Semua orang bisa melihat bahwa lelaki tua ini sudah sekarat, hanya menyisakan tenaga terakhirnya. Ruangan itu sunyi, semua orang saling memandang, semua tercengang tak terlukiskan kata-kata. Hingga, terangan terengah-engah memecah keheningan. Sang dukun agung perlahan membuka matanya, berjuang untuk berdiri. Raut wajah Raja Hantu berubah, dia mengulurkan tangannya hendak membantu namun dukun agung itu perlahan menggelengkan kepalanya. Raja Hantu mengangguk pelan, kekaguman terpancar di matanya, lalu perlahan menarik tangannya. Sang dukun agung terengah-engah sejenak, mengangkat lengan bajunya, perlahan menyeka darah dari mulutnya, hanya saja suaranya sangat serak,
salah satu sisa jiwa wanita itu memang ada di dalam lonceng hewan ini. Semua orang terdiam, sang dukun agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya saja lonceng ini merupakan harta karun yang luar biasa. Lonceng ini memiliki energi spiritual, bagaikan sebuah formasi kuat yang terbentuk sendiri. Meskipun demikian lonceng ini dapat melindungi jiwa wanita itu, tetapi jika seseorang ingin mengambilnya kembali, ia harus memecahkan lonceng hewan ini. Tubuhnya tiba-tiba goyah saat ini, bibirnya yang baru saja dibersihkan, kembali memuntahkan seteguk darah. Ghostly berlari cepat, menggendong sesepuh itu di lengannya, ragu-ragu tetapi tetap tidak bisa menahan diri dan berkata, "Senior, sebaiknya kau istirahat dulu." Sang dukun agung menatap pemuda itu, tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menekan suaranya dan berkata, "Tolong jangan lupakan apa yang telah kau janjikan padaku di Gua 7 Mil." Ghostly tertegun, lalu mengangguk dan berkata, "Senior, tenang saja." Sang dukun agung menghela napas panjang, perlahan mendorong hantu Li menjauh, berbalik dan berbicara kepada Raja Hantu dan yang lainnya. Untuk saat ini rencananya adalah menghancurkan energi spiritual lonceng hewan dan tidak melukai jiwa wanita itu. Aku hanya bisa menyiapkan jurus dukun perbatasan selatan, formasi, kembalinya jiwa, dan melihat apakah aku bisa memancing jiwa wanita itu keluar dari lonceng itu. Batuk, batuk, batuk. Batuk yang keras menghentikannya, kelompok itu terdiam. Setiap orang tahu bahwa sesepuh ini sudah hampir sampai di ujungnya. Untuk menyiapkan Soul Return, apapun, tidak seorang pun tahu apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Raja Hantu menggertakkan giginya, berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya ke arah dukun agung itu dan berkata, "Guru telah berusaha keras untuk putriku. Aku sungguh sangat bersyukur. Guru tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, teruslah maju dan lakukan apa yang diperlukan. Apapun hasilnya, Sekte Raja Hantu pasti tidak akan mengecewakan guru." Sang dukun agung mengangguk pelan, matanya menampakkan rasa nyaman. Setelah beberapa saat terengah-engah, dia berkata pelan, "Jurus pengembalian jiwa adalah ilmu dari dunia lain, tidak disarankan untuk memiliki begitu banyak orang asing di sini. Ingin meminta Tuan Hantu Li Gonsi dan Ketua Sekte untuk tinggal dan membantu, yang lainnya untuk sementara pergi." Ghostly dan Ghost King mengangguk, yang lainnya tanpa menunggu mereka berbicara. Semuanya mulai pergi, sesaat kemudian, hanya menyisakan dukun agung, Ghostly dan Ghost King di ruangan dingin itu. Wajah sang dukun agung memudar, tubuhnya perlahan gemetar, tidak mampu berdiri lebih lama lagi, tubuhnya melemah dan perlahan terduduk di lantai. Di dalam ruangan batu yang dingin, hanya terdengar suara desahan berat sang dukun agung. Raja Hantu dan Hantu Li berdiri di hadapan tetua yang lemah itu, memperhatikan wajahnya yang pucat pasi dengan saksama. Saat ini, apa yang tersisa dari kehidupan sang dukun agung telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Napas dukun agung itu menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka. Ghostly dan Ghost King kemudian merasa sedikit lega. Dukun agung itu setelah jeda, berbicara kepada Ghost King, "Kepala sekte, tolong bawakan darah ke sini. Umpan pemanggil roh adalah keterampilan dunia lain, menggunakan darah segar adalah yang terbaik." Ghostly sedikit mengernyit, tetapi Ghost King sudah mengangguk dan berkata, "Ini bisa dilakukan," dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbicara kepada Dukun Agung. "Dukun Agung, darah ini, apakah kau menginginkan darah hewan atau manusia?" Sang Dukun Agung tertegun, lalu melirik Raja Hantu beberapa kali lagi, tetapi tetap berkata, "Darah hewan memang bagus, tetapi jika dibandingkan hasilnya, darah manusia adalah yang terbaik." Raja Hantu mengangguk dan melangkah ke pintu, membukanya dan melihat King Long. Youji berdiri di luar, Tuan Hantu juga berdiri agak jauh. Begitu mereka melihat Raja Hantu keluar, wajah King Long dan Youji sama-sama menunjukkan keterkejutan pada saat yang sama, tetapi Raja Hantu langsung menghampiri Tuan Hantu dan berkata, "Bawakan baskom berisi darah manusia ke sini." King Long dan Youji terkejut, Tuan Hantu malah mengangguk, berbalik dan pergi. Raja Hantu berbalik kembali setelah berbicara, meninggalkan King Long dan Youji di sana dengan ekspresi mereka yang berangsur-angsur berubah muram. Di dalam ruangan sedingin es itu, suasana berubah menjadi aneh. Hantu Li diam-diam memperhatikan Biao yang terbaring di sana. Setelah waktu yang lama, berbalik dan menatap Dukun Agung yang sedang bermeditasi dan kemudian ke Raja Hantu. Raja Hantu nampaknya tak menyadari hal itu, ekspresinya tenang,
sepasang mata memperhatikan Biao dan sesekali ke arah hantu Li, hanya melirik sekilas, tak sekalipun berhenti. Tiba-tiba terdengar 2 kali ketukan dari pintu batu lalu pintu itu perlahan terbuka. Tuan hantu memegang sebuah baskom tembaga, meletakkannya di hadapan sang dukun agung lalu mengangguk kepada Raja Hantu. Raja Hantu mengangguk pelan, Tuan Hantu tidak berbicara dan diam-diam pergi. Darah berwarna merah tua, mengalir pelan dalam baskom, bau darah yang pekat memenuhi ruangan batu. Sudut mata Ghost Li berkedut sedikit, dia menatap dalam ke arah Ghost King namun Ghost King malah berbicara tanpa tergesa-gesa kepada Dukun Agung. Dukun Agung, darah yang kau minta ada di sini. Sang Dukun Agung membuka matanya, menatap baskom berisi darah segar dan tak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, tiba-tiba dia mendesah pelan dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Sambil berjuang melawan tubuhnya yang lemah, Dukun Agung itu perlahan berdiri. Sebelum ia sempat berdiri tegak, tubuhnya sudah mulai goyah. Ghost Li dengan cepat bangkit dan menopangnya di samping. Sang Dukun Agung menatapnya, tersenyum kecut namun tidak menolak. Lelaki tua renta itu perlahan-lahan merentangkan tangannya ke dadanya. Setelah meraba-raba sebentar dan menarik tangannya keluar lagi, tangannya memegang kuas merah yang tampak aneh. Kuas itu selebar ibu jari dan sepanjang telapak tangan manusia. Ujung kuas itu berbentuk seperti kepala anjing. Badan kuas itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan diukir dengan banyak jimat aneh yang berbeda. Ujung depan kuas itu ditutupi sepetak rambut halus. Warna aslinya tidak dapat dikenali. Hanya sisa warna merah tua yang tertinggal di atasnya. Tanpa bertanya, cairan yang digunakan untuk menodai kuas sebelumnya, kemungkinan besar adalah darah. Memegang erat kuas, menarik napas dalam-dalam, Sang Dukun Agung, dengan dukungan hantu Li, menurunkan tubuhnya, merendam sikat merah ke dalam darah, dan mengangkatnya. Darah dari ujung rambut sikat, tetes demi tetes menetes tanpa suara ke dalam baskom tembaga, menimbulkan riak-riak kecil di permukaan, membentuk gelombang-gelombang kecil. Sambil memegang kuas, Sang Dukun Agung perlahan-lahan, dengan dukungan hantu Li, berjalan ke tempat Biao sedang tidur. Dari tempat bertemunya panggung batu dan tanah, ia membuat sapuan pertama. Warna cerah itu perlahan menyebar di lantai yang rata, tangan si tua yang sedikit gemetar, mengeluarkan jimat satu demi satu, suasana hening, tetapi entah mengapa, suasana hati perlahan berubah tegang. Raja Hantu setelah mengamati sebentar, diam-diam berjalan ke baskom dan mengambilnya, berjalan beberapa langkah dan meletakkannya di tempat Dukun Agung itu berada. Dukun Agung yang sedang menggambar, mengangkat kepalanya dan meliriknya, mengangguk diam-diam, membungkuk dan melanjutkan. Semakin banyak gambar darah, dengan platform batu dingin sebagai pusatnya, perlahan muncul di sekitar Biao, sebuah formasi aneh dengan bau darah mulai muncul. Kuas merah milik Dukun Agung itu, jelas juga merupakan benda yang tidak biasa dari seni perdukunan perbatasan selatan. Darah yang diserap oleh kuas merah, yang diayunkan Dukun Agung ke tanah, membeku dan tidak mengering. Warna darahnya cerah dan berkilauan dan di sudut-sudut dan belokan, tidak ada jejak darah yang terciprat keluar, seolah-olah gambar itu mengandung darah itu dengan kuat di dalamnya. Nafas tersengal-sengal Sang Dukun Agung mulai lagi dan berangsur-angsur menjadi berat, corak darah di tanah mulai menjadi rumit. Corak-corak aneh itu, ada yang menyerupai binatang ternak yang buas, ada yang menyerupai burung-burung besar dan ada pula corak yang lebih sulit dikenali lagi. Satu persatu muncul dan tidak ada satupun yang sama persis. Satu-satunya hal yang sama adalah, gambar-gambar itu, masing-masing gambar saling terhubung, jumlah darah dari baskom tembaga ke tanah meningkat, tetapi warna dan kilau darah di tanah tampaknya lebih hidup daripada darah di baskom. Bau darah di udara semakin menyengat, di dalam bilik batu itu, selain suara napas dalam Sang Dukun Agung, tidak ada suara lain yang aneh. Formasi yang digambar dengan darah, dimulai dari sudut kiri tempat Biao berbaring, Sang Dukun Agung, satu goresan demi satu goresan, tenggelam dalam gambarnya, hantu Li di sampingnya menopangnya, melihat sendiri, bagaimana warna darah yang cerah ini muncul dari ketiadaan, dari sedikit menjadi banyak, secara bertahap membentuk elips dengan radius 5 Ci, selain area kecil di lantai di samping kepala Biao, sekelilingnya telah berubah menjadi lautan warna darah. Raja Hantu sekali lagi mengangkat baskom dan meletakkannya di lantai di atas panggung batu lalu perlahan berjalan ke samping. Formasi aneh ini hampir selesai.
Banyaknya gambar aneh, besar, kecil saling terhubung, berkilauan dengan warna darah, sekilas tampak seperti aliran sungai yang saling bersilangan. Darah yang berwarna cerah, seperti di dalam arteri, mengalir riang. Dari satu titik ke titik yang lain, berputar dari ujung, bagaikan aliran pasang surut yang lembut, berputar terus-menerus. Warna merah menyala terjalin, menyatu di lantai di bawah kaki. Tangan sang dukun agung gemetar hebat hingga ia tak mampu lagi memegang kuas merah itu. Ghostly yang menopang tubuh tetua itu, dapat merasakan dengan jelas rasa sakit dari tubuh lelaki tua itu, bahkan dia sendiri tidak dapat memahami alasan mengapa tubuh tua ini masih bertahan sampai sekarang. Nafasnya yang berat kini berubah menjadi serak, dahi sang dukun agung pun dipenuhi keringat. Dengan perlahan ia mengulurkan tangannya, membuat goresan terakhir dan menyelesaikan gambar terakhir, lalu menyambungkannya kembali dengan gambar pertama. Terdengar suara teredam, sikat merah itu terjatuh ke samping, beban di lengan Ghostly tiba-tiba bertambah, tubuh dukun agung itu mengendur. Jantung Ghostly berdebar kencang, suara terdengar di kepalanya. Saat itu juga punggungnya merasakan sensasi menakutkan seperti jarum yang ditusukkan. Dia menahan napas, menambah kekuatan di tangannya untuk menopang dukun agung itu dan melihat ke bawah. Wajah dukun agung itu sangat pucat tetapi mulutnya sedikit menganga, terengah-engah, kelelahan karena berusaha keras. Ghostly kemudian merasa lega, sekaligus terkejut ketika menyadari bahwa hanya dalam sekejap, dahi dan punggungnya ikut basah. Hampir bersamaan, Raja Hantu di sampingnya menghela napas panjang, dia jelas juga terkejut. Saat ini kedua pria yang memandang dunia dengan jijik, merasa gelisah hanya karena gerakan kecil seorang lelaki tua yang sekarat. Sang dukun agung, setelah terengah-engah cukup lama, sedikit pulih, mengangguk kepada Hantu Li dan memberi isyarat kepadanya untuk membantunya duduk. Hantu Li merasa gelisah, melihat wajah sang dukun agung, ia benar-benar takut bahwa lelaki tua ini akan meninggal begitu saja. Akan tetapi, meskipun ia khawatir, ia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengikuti instruksi sang dukun agung, membantunya turun, dekat ke tempat kepala beliau berada. Dukun agung itu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan, di hadapannya, ada formasi darah yang saling terkait, garis-garis darah menutupi tanah, mengunci sejumlah besar darah, dan dari darah merah berkilau itu, seolah-olah digerakkan dengan kekuatan yang tak terlihat di tanah yang rata. Hampir pada saat yang sama mulai mengalir ke arah yang sama, di tengah-tengah tidak ada satupun yang keluar dari guratan-guratan seperti arteri. Dari atas ke bawah dan mengalir kembali dari garis-garis yang saling terhubung, membentuk suatu siklus, tiada henti dan tak ada habisnya. Berdiri di belakang sang dukun agung, Hantu Li dan Raja Hantu saling berpandangan. Mereka berdua adalah penguasa jalan sejati dan mata mereka berdua menampakkan keterkejutan. Sang guru besar setelah berhenti sejenak, mengulurkan tangannya yang layu dan memungut sikat merah yang terjatuh, berdiri tegak di hadapannya. Ujung rambut sikat menunjuk ke bawah, pada sikat merah, sisa-sisa darah menggumpal menjadi butiran-butiran, setelah berjuang dan bertahan pada rambut halus, jatuh tanpa suara, ke dalam sungai merah darah itu. Sang dukun agung menatap ke depan, napasnya yang berat dan dalam tiba-tiba berubah diam, di ruang batu, terjadi keheningan yang memekakkan telinga. Alisnya perlahan terangkat, mata yang tak bernyawa mulai berbinar, dan darah yang mengalir dalam formasi itu tampaknya juga disimulasikan, meningkatkan momentumnya. Sambil memegang kuas merah, perlahan-lahan menurunkannya, kuas itu segera mencapai tanah, 3 cun jauhnya dari salah satu sungai darah terluar. Rambut merah halus itu menyentuh tanah dan tidak tertekuk. Tanah, seolah tiba-tiba berubah menjadi air yang lembut. Kuas merah ini, perlahan-lahan tanpa suara dimasukkan ke dalam lantai. Suasana di dalam ruangan itu perlahan berubah mencekam. Sungai darah yang mengalir deras mulai mengeluarkan suara melengking yang tidak jelas. Energi darah samar-samar, mengikuti penyisipan kuas merah yang dalam ke tanah, secara bertahap menyebar dari formasi dan bergabung menjadi uap putih samar dari panggung batu, menyelubungi tubuh beliau di dalamnya. Mata Raja Hantu dan Hantu Li menatap tajam tanpa berkedip. Dukun agung itu mengendurkan tangannya, melantunkan mantra dalam dan rendah, bergema di ruang batu ini. Di sela-sela bibir dukun agung itu, dengan ringan dan cepat mengucapkan satu demi satu, kata demi kata dengan nada aneh, kedua tangannya seolah mengikuti melodi, perlahan terangkat, 5 jari membentuk cakar, melambai ringan.
Suara siulan di dalam bilik batu itu makin lama makin keras. Di tanah, sungai-sungai darah dalam formasi itu sudah bergolak. Gelombang demi gelombang berpacu cepat. Gelombang-gelombang kekuatan gaib menjerit dari sungai-sungai darah. Tiba-tiba terdengar suara melengking tajam dari bibir sang dukun agung. 10 jari bagaikan cakar yang terkatup rapat masuk ke dalam sungai darah. Hampir pada saat yang bersamaan, hantu Li dan Raja Hantu yang berdiri di belakang tercengang. Pada saat itu mereka merasa bahwa ruang batu itu sepertinya tidak ada. Dinding batu, lantai batu tiba-tiba berubah menjadi angkasa. Jauh melampaui surga tertinggi, menakutkan dan gelap. Tidak ada yang bisa diandalkan. Suara ratapan hantu tiba-tiba meletus, menyerbu dari segala arah. Cahaya merah yang menyilaukan bersinar keluar dari formasi merah, meledak ke atas. Di dalam cahaya merah yang berkedip-kedip, bayangan roh yang tak terhitung jumlahnya panik. Seperti dipanggil ke sini oleh kekuatan yang tak terlihat, bukan atas kemauan mereka sendiri, mencoba mencari jalan keluar tetapi kemanapun mereka berlari, mereka tidak dapat meninggalkan layar cahaya merah itu. Dan pada saat ini, bilik batu itu kembali ke penampilan aslinya. Ghost Lee dan Ghost King segera kembali sadar. Keduanya terkejut, mereka tahu bahwa beberapa saat yang lalu, formasi, umpan pemanggil roh, itu benar-benar melampaui dinding batu di sekitarnya, menggunakan kekuatan dukun misterius perbatasan selatan untuk menghubungkan 9 dunia bawah, menangkap roh yang tak terhitung jumlahnya dan menjebak mereka dalam formasi ini. Akan tetapi karena formasi umpan pemanggil roh ini begitu fenomenal, tentu saja ia menyita banyak tenaga. Melihat melewati cahaya merah, wajah sang dukun agung sudah sangat pucat. Jika sekarang dikatakan bahwa ia memang sudah mati, kemungkinan besar sebagian orang akan mempercayainya. Keduanya dengan jantung berdebar-debar berdoa dalam hati agar dukun itu bertahan. Serentak mata mereka menatap lekat-lekat ke arah formasi itu. Di sana, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan meloncat dalam cahaya merah. Sebagian adalah roh-roh biasa, sebagian lagi berwujud seperti binatang buas yang aneh dan besar. Setelah beberapa saat, roh-roh hantu ini setelah terpental dari cahaya merah, tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan semuanya mengamuk dan berteriak kepada dukun agung yang duduk di depan formasi tersebut. Dukun agung itu mengabaikan roh-roh yang marah. Sepasang mata perlahan mendongak, menatap panggung batu yang diselimuti cahaya merah, ke arah lonceng hewan milik Biao. Kedua lengannya tiba-tiba diayunkan ke udara. Tangan kiri masih seperti cakar. Jari-jari tangan kanan sebaliknya berbeda. Jari manis dan kelingking ditekuk sedikit ke dalam. Jari tengah dan jari telunjuk seperti pedang. Ibu jari menghadap ke atas. Itu adalah mantra dukun, menunjuk ke udara. Lonceng hewan bergetar disertai bunyi lonceng. Suara lonceng yang jernih, seperti burung oriole di jurang, bernyanyi di waktu fajar. Lonceng hewan yang lepas dari tangan Biao, perlahan naik ke udara. Cahaya keemasannya yang redup, sekali lagi bersinar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang bersamaan ketika sang dukun agung menunjuk lonceng hewan, roh-roh yang tak terhitung banyaknya dari formasi darah umpan pemanggil roh, seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat, walaupun mengamuk dan meraung, dengan enggan tetapi seolah mengikuti arus, mengalir ke lonceng hewan di udara. Seketika, aura yang tidak wajar melonjak, lonceng hewan bergetar hebat, kekuatan jahat hantu mengalir dari segala arah. Berulang kali, makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, mencabik dan menggigit lonceng, menyerang dengan ganas, pemandangannya menjadi gila, dan di bawah pemandangan ini, lautan darah merah dalam formasi itu, cahaya merahnya menjadi semakin terang, darah bersiul, hampir melonjak. Nampaknya tak dapat lagi menahan kekuatan hantu, cahaya keemasan samar lonceng hewan berangsur-angsur meredup, tenggelam dalam roh-roh yang tak terhitung banyaknya. Sesaat kemudian, terdengar suara yang tajam, asap tipis muncul di atas lonceng hewan, tak jelas dan tak konsisten, melayang di atas lonceng, separuh bagian bawah masih berada di dalam lonceng. Wajah sang dukun agung, entah mengapa, tiba-tiba berubah sedikit merah. Dibanding sebelumnya, raut wajahnya tampak jauh lebih baik, bahkan lengannya pun tampak lebih kuat saat memberi isyarat. Kegembiraan melintas di wajahnya, berteriak, astaga! Sisa roh yang keluar dari tubuh, kembali ke 9 alam baka. 9 dunia bawah Yellow Springs, panggilan roh sebagai umpan. Keempat kalimat mantra yang diteriakkan sang dukun agung itu penuh dengan kekuatan, mengesankan dan menakjubkan. Setelah teriakannya,
cahaya merah itu pun menghilang dengan gemuruh. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu itu pun terisi. Raja Hantu dan Hantu Li hanya merasakan dentuman di sekelilingnya. Suasana kosong, mencekam, seakan-akan mereka berada di 9 alam baka. Muncul lagi. Bedanya, kali ini, bersamaan dengan ratapan hantu, muncul pula banyak sekali roh yang berterbangan di sekeliling mereka. Tanpa jeda, bagaikan kilat yang menyambar di cakrawala. Sebelum keduanya bisa menenangkan diri, pemandangan berubah kembali ke bilik batu itu lagi. Dalam layar merah yang menyeramkan itu, banyak sekali makhluk halus di dalamnya. Asap tipis di atas lonceng Hehuan, berkumpul di sekelilingnya oleh roh-roh. Satu demi satu aliran asap tipis muncul. 3 jiwa dan 7 bentuk fana, yang dikenal sebagai jiwa. Tubuh Ghostly bergetar, kuku-kuku di tangannya menancap dalam di telapak tangannya, darah menetes ke bawah tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Di layar merah itu, aliran asap tipis itu. Dia menoleh dan menatap sang dukun agung, hanya sebentar. Satu momen lagi saja sudah cukup, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dalam hatinya. Wajah dukun agung itu masih merah, tiba-tiba surut seperti air pasang surut, kulit di sekitar matanya yang berkerut dalam mulai berkedut. Tangan-tangan layu yang melambai di udara, sekali lagi mulai bergetar, hanya suaranya, masih sama kerasnya. 3 jiwa 7 bentuk fana, mengumpulkan roh-roh sebagai jiwa. Jiwa gabungan untuk mencari roh, sebagai satu. Mengikuti suaranya, 9 kepulan asap di udara terbang keluar dari kerumunan roh, perlahan mendekati lonceng Hehuan, berangsur-angsur, bergabung menjadi satu dengan asap tipis di atas lonceng Hehuan. Secara samar-samar, sesosok manusia muncul. Saat ini, bukan hanya Ghostly, bahkan tubuh Ghost King pun ikut bergetar. Kegembiraan tampak di wajahnya. Wajah dukun agung itu sejak kapan, kembali pucat, gemetar di tangannya meningkat. Dalam cahaya merah, dia membuka mulutnya, berteriak. Jiwa sudah lengkap, semua roh kembali ke tempatmu. Jiwa spiritual masuk, kata terakhir, tubuh, sebelum dia sempat mengucapkannya. Suara sang dukun agung tiba-tiba terputus, yang keluar hanyalah suara rendah samar. Raut wajah Ghostly dan Ghost King berubah seketika di saat yang bersamaan. Cahaya merah di formasi spirit Kaling Bait bergetar hebat, tiba-tiba terdengar ledakan keras, cahaya merah berhamburan, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan tenggelam ke dalam dinding batu di bawah, lalu menghilang dalam sekejap. Ghost King dan Ghostly tidak mempedulikannya, melihat kebalik pemandangan yang kacau. Keduanya mencari dukun agung itu. Orang tua itu, kedua tangannya masih terangkat ke atas tetapi kepalanya terkulai perlahan. Ghostly dan Ghost King, bagaikan kilat, melesat ke arah dukun agung itu, menopang tubuhnya, tetapi kepala dukun agung itu terus terkulai. Namun, bibirnya masih berusaha keras untuk berbicara. Keduanya mencoba yang terbaik untuk mendekati dukun agung itu sedekat mungkin. Dalam gumamannya, mereka hanya bisa samar-samar mendengar beberapa kata. 9 alam baka, suara itu berangsur-angsur menjadi rendah dan tenang. Kepala si tetua masih tertunduk dan kemudian tidak ada suara lagi. Dingin yang menusuk tulang, seakan-akan tubuh tenggelam dalam penjara es di dunia lain. Kedua lelaki itu tertegun, tidak percaya apa yang mereka lihat. Cahaya merah yang menyebar itu perlahan menghilang. Aliran darah yang bergolak pun mereda. Garis-garis darah setelah kehilangan kekuatannya, tidak dapat lagi menahan darah. Darah manusia yang hidup menyebar di lantai. Asap tipis di atas lonceng Hehuan, terhisap seperti ikan paus yang menghisap air, menghilang ke dalam lonceng. Cahaya keemasan samar sekali lagi menyala. Lonceng Hehuan tampak sangat mempesona. Dengan ayunan yang lembut, disertai bunyi lonceng yang jernih dan renyah, lonceng Hehuan perlahan mendarat, kembali ke panggung batu yang dingin itu, ke tangan Biao, damai seperti biasanya, keheningan bagai kematian, menggantung dalam bilik batu sedingin es, bertahan lama, tak bersuara sedikit pun. Terima kasih telah mendengarkan.